Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM. Hal itu dituangkan dalam surat edaran Menaker nomor M-9-HK04-7-2021 tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021. Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida mengatakan situasi terkini penularan COVID-19 dan dampaknya terhadap dunia kerja, baik yang bekerja di rumah maupun dari tempat kerja, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dengan baik dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Memperhatikan situasi dan perkembangan penyebaran COVID-19 di berbagai daerah dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan dan ekonomi nasional serta kondisi sosial masyarakat, kita semua sadar bahwa hal ini juga sangat mempengaruhi kelangsungan dunia kerja dan dunia usaha. Menyikapi situasi dan kondisi saat ini, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat, utamanya para pengusaha, organisasi pengusaha, para pekerja dan serikat buruh agar fokus mencegah dan mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan bekerja dan berusaha. Aspek kesehatan menjadi yang utama dan ini adalah tanggung jawab bersama. Tentu dengan tidak mengabaikan upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial yang kondusif. Berbagai upaya sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat bertahan dari serangan varian baru COVID-19, mulai dari pencegahan, pengobatan, sampai dengan pemulihan. Salah satunya dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro secara ketat dan PPKM Darurat yang saat ini diterapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu, saya meminta kepada semua pihak, terutama pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha dan organisasi pengusaha, serta pemerintah daerah untuk patuh mengikuti PPKM tersebut untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 yang sangat dahsyat ini. Sejalan dengan hal tersebut, tanggal 3 Juli 2021 telah dikeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi COVID-19 ini. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur seluruh Indonesia agar menghimbau kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing, utamanya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat kerja serta mematuhi ketentuan mengenai PPKM darurat. Petunjuk tersebut sebagaimana terdapat dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan. Selain hal itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan baik oleh pengusaha. Yang pertama, mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja atau buruh untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi dalam rangka mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh pekerja atau buruh terhadap COVID-19. Yang kedua, mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan berupa hand sanitizer, vitamin, atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja atau buruh, serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan bila memang sudah ada. Dan ini dimaksudkan agar semua pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan di perusahaan atau di tempat kerja maupun yang melakukan pekerjaan di rumah tetap mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga tetap dapat produktif. Yang ketiga, mengefektifkan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis
sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk satuan tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. P2K3 ataupun Satgas Penanganan COVID-19, saya mohon agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat. Ini penting sebagai langkah awal untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di perusahaan sekaligus sebagai upaya penanganan pertama terhadap dampak COVID-19 tersebut. Surat edaran berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan batas waktu pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh Satgas Penanganan COVID-19. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Saya minta semua pihak mengupayakan agar dalam situasi seperti ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, baik kepada pengusaha maupun pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh, hendaknya sama-sama memahami situasi ini dengan bijaksana. Kita semua tahu bahwa kondisi ini tidak mudah bagi pekerja atau buruh maupun bagi pengusaha. Oleh karena itu, solusi yang terbaik selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh maupun dengan serikat pekerja, serikat buruh. Selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit pun juga menjadi penting. Karena karakteristik daerah yang berbeda-beda, saya menghimbau agar dalam mencari solusi konkret kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing, pemerintah daerah melakukan inisiasi dialog secara tripartit, baik melalui kelembagaan, dalam hal ini lembaga kerja sama tripartit, maupun dialog dalam bentuk yang lain. Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah cara yang ampuh untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Fauzia juga meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan himbauan kepada pengusaha dan pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran yang telah tersebut di atas tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.